Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Yesus Juru Selamat kita telah mengatakan bahwa penyesatan pasti ada. Terlebih di zaman modern sekarang ini, banyak di antara manusia berjalan di jalan yang sesat. Kehidupan manusia dicemari berbagai macam godaan duniawi. Godaan yang paling banyak adalah uang, seks, dan kekuasaan. Ketiga godaan ini membuat banyak orang menyimpang dari jalan Tuhan, dan mereka berjalan di jalan yang sesat dan gelap karena terbuai oleh nikmatnya kesenangan duniawi yang mereka dapatkan. Ada orang yang hanya karena seks berani melepaskan imannya akan Yesus dan melepaskan keselamatan kekal yang telah Yesus sediakan baginya. Ada juga orang yang karena uang dan jabatan ingin naik pangkat, akhirnya melepaskan keselamatan kekal yang telah Yesus sediakan baginya. Ya, benar-benar sudah sesat. Dosa kesesatan ini sangat membahayakan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu tidak heran kalau Yesus begitu serius tentang dosa kesesatan ini, sehingga dia katakan, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Meskipun demikian, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk berpaling dari jalannya yang sesat, kembali ke jalan yang benar. Orang yang bersalah, yang sesat dan berbuat dosa, sering tidak menyadari kesalahannya, sehingga perlu kehadiran orang lain untuk menegurnya. Karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk menegurnya. Tuhan tadi katakan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Menegur dosa harus diimbangi pula dengan mengampuni dosa. Bukan sekedar pengampunan, melainkan pengampunan 7 kali 7 kali, artinya tanpa batas.
Orang yang bertobat atas kesesatannya harus diberi kesempatan untuk memperbaharui dirinya. Yesus mengingatkan bahwa memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat adalah hal yang penting dan harus dilakukan karena sangat berguna bagi keselamatannya dan juga bagi keselamatan diri kita sendiri. Dengan mengampuni si pendosa, kita telah melakukan satu tindakan mulia yang sangat luar biasa, baik bagi diri sendiri maupun bagi dirinya. Mendengar itu tidak heran kalau para rasul terbengong. Menghadapi penyesatan saja sudah merupakan perkara yang tidak mudah, apalagi memberi pengampunan kepada mereka yang melakukan penyesatan itu. Bagi para rasul, tantangan ini sangat berat. Tak heran kalau para rasul itu menjawab, "Tambahkanlah iman kami." Memang, hanya imanlah yang mampu membuat seseorang itu sanggup menegur, lalu kemudian mengampuni. Tambahkanlah iman kami. Apa jawaban Tuhan terhadap ungkapan para rasul ini? Dia katakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Ia akan taat kepadamu. Dengan menggunakan gambaran biji sesawi, seakan-akan Yesus menyatakan bahwa jawabannya bukan pada besar kecilnya ukuran iman untuk menghadapi tantangan tadi. Yang penting bukan besar kecilnya iman, melainkan bagaimana iman itu dikerjakan. Pengampunan bukan tentang besarnya kecilnya iman kita, tetapi apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jangan segan menegur penyesatan, dan berikanlah pengampunan sebagaimana Allah sudah mengampunimu. Itulah buah imanmu.